Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Hari ini tema kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Sebelumnya saya mau bilang begini, apapun yang kita jadikan nomor satu selain Tuhan, itu adalah berhala. Sekali lagi, apapun yang kita jadikan nomor satu selain Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Dan kita sudah belajar firman Tuhan bahwa dari awal, dari dunia ini diciptakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Sampai dia ciptakan 10 hukum Taurat, yang nomor 1 dia bilang, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau kita menjadikan sesuatu menjadi nomor 1 selain Tuhan, kita sedang menjadikan itu berhala. Dan bagaimana mungkin kita bisa diberkati Tuhan kalau kita menjadikan sesuatu itu kekejian bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus jadikan Tuhan menjadi nomor 1. Mungkin hari-hari ini gak ada lagi di antara kita yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Kalau ada, hari ini jumpai kami. Kita harus lepas dari situ. Mungkin berhala kita udah enggak kayu besar, tapi mungkin berhala kita sudah di celana kita, di dompet. Mungkin berhala kita handphone, atau mungkin berhala kita apa saja. Dan hari ini biarlah kita menjadikan Yesus menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita nomor 1, jadikan Yesus nomor 1, sudah seharusnya kita setiap hari ya berbicara tentang Tuhan lah. Coba tanya kiri kanan, masih ada yang akan berbicara tentang Tuhan setiap hari? Bilang. Usahakan ya, suami istri setiap hari ceritalah tentang bagaimana Tuhan itu baik. Kemarin istri saya waktu dia ngajar TK, di TK kita ini sebelum mulai ke sekolah selalu ada penanaman nilai-nilai firman Tuhan. Waktu itu istri saya cerita tentang jangan berbohong. Anak-anak jangan berbohong ya. Kalau kita berbohong Tuhan gak senang. Kalau nanti mati bisa masuk neraka. Di neraka itu ngeri. Nah udah selesai, ayo siapa yang mau jujur, siapa yang pernah bohong. Ya mulai ada yang angkat tangan, aku bohong. Ada satu anak TK dia angkat tangan. Aku mau cerita Mem. Apa ceritanya? Aku baru kemarin berbohong. Kenapa kau berbohong? Aku mencuri. Di mana kau mencuri? Di kedai ini katanya. Kenapa kau mencuri? Disuruh abangku nyaku. Tapi aku tahu aku salah. Ya udah anakku ya, jangan lagi gitu. Iya Mem. Ya siapa lagi cerita? Tunggu Mem, ada satu lagi yang mau cerita. Nangis dia berkaca-kaca. Kenapa kau nangis? Kan kemarin ke kamar mandi aku Mem, kulihat ada pengharum kamar mandi. Apanya ini kupikir pas kupegang gini jatuh pecah Mem. Karena takut aku kusembunyikan kubuang Mem. Aku pelakunya Mem. Udah sempat juga aku berpikir, ini siapa ini selalu yang ngambil ini pengharum kamar mandi. Kupikir pula kalian. Udah 2 kali soalnya kan. Taruh baru semalam hilang, taruh semalam hilang. Baru akhirnya aku lakunya satu aku bikin Mem. Jangan lagi gitu ya anakku. Iya Mem. Nah, jadi setiap hari kita harus cerita tentang Tuhan. Nah hari ini kita mau baca Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon. Yesus pun sarapan ya. Jadi sebelum kamu kerja sarapan dulu.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi." Kata Yesus pula kepada, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga, kata Yesus 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau juga Yesus bilang sama kita, "Nakku, apakah kamu mengasihi aku?" Mungkin kita akan jawab seperti Petrus, "Ya Tuhan, kami mengasihi engkau." Nah, hari ini perlu kita dengar, ada paham cinta yang harus kita pahami bagaimana maksud Tuhan. Kok dia nanya sampai 3 kali? Kok Yesus, apa dia salah ngomong? Saya percaya asal Yesus udah ngomong berulang-ulang, ada sesuatu makna penting di sana. Seringkali yang menjadi pemahaman kita tentang cinta begini, "Aku mengasihi kamu, itu sebabnya aku mau memberikan apa yang ada padaku untukmu." Itu paham cinta yang sering kita anut. Dan betulkah pemahaman seperti itu yang Tuhan mau? Sekali lagi, yang sering manusia anut gitu, "Aku cinta kepadamu, makanya aku berikan sesuatu yang aku miliki kepadamu." Tapi yang di sini yang dimaksud Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan mau kita bilang begini, "Aku mengasihi engkau, itu sebabnya aku mau memberikan apa yang kau mau." Ini beda ini. Memberikan sesuatu apa yang kita punya beda dengan memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi menurut apa yang dia mau. Kalau aku mencintai dengan memberi apa yang aku punya, itu semua tergantung aku. Kalau aku punya 1, aku beri 1. Punya 2, aku beri 2. Tergantung aku. Tapi kalau aku mencintai seseorang, memberi apa yang dia mau, itu tidak tergantung aku. Tergantung yang kucintai. Ibu-ibu, senang gak kira-kira ibu-ibu bilang, suami kita bilang, "Aku cinta padamu"? Senang? Tapi pada kenyataannya, dia tenapi kita lang. Senang kan? Enggak. Saya pernah ketemu sama bapak-bapak, "Kayak kita baik om. Ada yang ngomong sengai waktu pasu-pasu, waktu pemberkatan kami, udah aku bilang, aku cinta padamu, udahlah cukup sampai mati," katanya. Apakah banyak orang berpikir itulah tanda cinta? Pertanyaannya sekarang, tanya coba istri kita, tanya suami kita, senang gak dia kita gituin? Kalau dia bilang senang, ya puji Tuhan. Tapi saya yakin 100% gak ada yang senang sekali cuma dibilang cinta seumur hidup. Sama dengan hidup kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan hanya memberi apa yang kita miliki, tapi coba tanya kekasih kita itu, apa yang dia mau, apa yang dia suka. Jadi cinta tidak tergantung kepada apa yang kita lakukan, tapi justru apa yang kita kerjakan, yang Tuhan senang, yang Tuhan tuntut. Petrus, dia orang luar biasa. Kalau secara kasat mata kita melihat Petrus ini mantap ini. Dia selalu terdepan. Omongannya itu luar biasa. Dia selalu membela gurunya. Dia murid-murid yang paling punya respon paling cepat. Ingat waktu ada ombak di laut, Yesus datang seperti hantu. Hantu, bego. Lalu siapa yang paling cepat jalan di atas air? Petrus. Entah kuat. Dia selalu terdepan. Ingat waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, siapa yang paling cepat keluarkan pedangnya membela gurunya? Petrus.
Sap dipotongnya kuping pasukan itu. Dia pemberani. Waktu Yesus mau disalib, Yesus bilang sama murid-muridnya, murid-murid, nanti beberapa waktu ini aku akan disalib dan semua imanmu akan tergoncang. Petrus bilang, Yesus, walaupun semua iman mereka tergoncang, aku enggak. Aku akan tetap membela engkau. Wah, luar biasa ini Petrus ini. Tapi kok Yesus sampai ngomong 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Kemungkinan Petrus punya pemahaman cinta akan Tuhan itu yang awal tadi, aku tunjukkan, aku ngomong, aku bela Yesus, aku lakukan. Padahal dia nggak mencari apa yang kekasihnya itu suka. Sampai berapa kali Yesus bilang, jangan kau gunakan pedang waktu dipotongnya. Jangan begitu. Dipasang Yesus lagi. Dia sepertinya sedang mencintai Yesus, sedang membela Yesus, tapi ternyata Yesus tidak merasa sedang dicintai, Yesus tidak merasa sedang dibela. Itu sebabnya hari ini saya rindu punya pemahaman yang benar tentang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau mengasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan, kita perlu mengabaikan diri kita. Sekali lagi, kita perlu mengabaikan diri kita. Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu. Artinya, abaikan dirimu. Bukan berarti kita nggak punya cita-cita, punya masa depan, silahkan punya semua. Tapi untuk kita mengasihi Tuhan, kita selalu harus ingat, fokus hidup kita itu bukan diri kita. Fokus waktu kita melayani Tuhan, saya berkhotbah bukan diriku. Fokusku harus kekasihku, Tuhan. Percayalah kalau kita menang di area ini, kita mengabaikan diri kita, waduh luar biasa kali gereja ini. Gak akan lagi ada sungut-sungut, gak akan lagi ada cengeng-cengeng, gak akan lagi ada ngambek-ngambek. Itu biasanya orang yang gak mengabaikan diri itu. Kalau udah menang dia mengabaikan diri, gak apa-apalah, asal Tuhan senang. Kita harus belajar mengabaikan diri. Kemarin waktu kami belajar, saya ini kan setiap hari terus belajar, diajar sama pengajar-pengajar yang bagi saya itu luar biasa. Satu hamba Tuhan dia bilang begini, engkau semua yang kebetulan kami mahasiswanya itu kebanyakan hamba Tuhan, tapi ada juga bisnismen, termasuk ada satu pilot. Wah, pilot juga ikut jadi mahasiswa, jadi kalau dia penerbangan, dia harus ikut kelas ulangan. Jadi satu pengajar kami bilang begini, kita ini semua yang hadir ini hamba Tuhan. Dengar ini, asal engkau fokus hidupmu melayani Tuhan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu di dalam hidupmu, di dalam pelayananmu. Jangan engkau jadikan pelayananmu bagi engkau yang masih merintis. Suka bilang, aku ini kan masih perintisan, aku ini kan masih perintisan, berharap orang berbelas kasihan samamu. Apa rupanya bedanya hamba Tuhan yang perintisan sama hamba Tuhan yang sudah gembala besar, kata. Bukankah Tuhanmu yang perintisan sama Tuhan yang gembala besar sama? Saya pikir, betul juga ya. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan, selalu saya cerita, saya nggak mau memusingkan diri tentang hal-hal yang nggak terpikirkan. Termasuk dari pembangunan Sugihan, kamu lihat sendiri bagaimana Tuhan sudah tolong, bagaimana minggu lalu saya kesaksian, ada satu orang yang Tuhan pakai menyelesaikan keramik, menyelesaikan asbes. Sebisa kita berkorban untuk Tuhan, tapi selebihnya itu pekerjaan Tuhan. Saya nggak pernah pusing waktu nggak ada uang. Saya bilang kalau nggak ada uang, kita berdoa sama Tuhan. Ini bukan gerejaku, ini rumah Tuhan. Dan aku cuma hamba di sini. Ngapain aku sebagai hamba stres? Ini punya bosku. Dan kita lihat Tuhan selesaikan semua dengan caranya yang ajaib. Asal Tuhan jadi nomor satu, kecil bagi Tuhan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Saya beberapa waktu lalu cerita dengan satu orang hamba Tuhan. Dia sedang bangun gereja di Medan. Gerejanya itu besar. Sebelumnya juga gerejanya sudah besar, tapi karena jemaatnya terus bertumbuh, itu parkir mobil nggak ada. Jadi dia rencana bangun gereja 2 lantai. Sampai bapakku bilang, katanya sama aku, bapakku bilang, sudahlah ya anakku, mungkin bapak nggak akan sempat lagi lihat selesai gereja ini.
Karena ini MM-an bangunan gereja. Kaulah yang lanjutkan ya. Bapak sudah selesaikan gereja lama, ini dirusakkan, nanti kau yang lanjutkan. Temanku itu bilang, enggak Pak, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Masih sempat Pak, Bapak ingat dulu, enggak sempatnya aku nanti lihat cucumu. Kan sempat Pak, semua kami anak Bapak udah Bapak lihat cucu. Sempat, rumah ibadah ini pun sempat Bapak lihat. Dan dia cerita bagaimana terus pembangunan rumah Tuhan itu berjalan selesai. Dan sampai di pengatapan, karena mereka harus pasang besi yang seperti gudang itu, besi yang besar, itu butuh dana yang besar. Mereka selalu berdoa, selalu berharap sama Tuhan. Satu kali ada jemaat Omni ini, bapaknya teman saya ini sudah tua, suami istri masih hidup, udah kakek nenek lah. Pas waktu itu pulang anaknya dari Jakarta, ada satu anaknya dia kerja di Jakarta, ya kerjaannya bukan kerjaan yang hebat sekali, ya hanya pegawai biasa. Dia pulang, saking senangnya diundanglah Bapak Gembala ini makan malam di rumah. Lalu waktu makan malam di rumah, selesai makan, si anak yang dari Jakarta ini ngomong sama bapaknya teman saya ini yang hamba Tuhan itu, Om, makasih lah ya Om. Baik kali Om perhatikan terus bapak mamaku ini udah tua, Om doakan terus mereka. Makasih lah ya Om. Apa yang aku bisa bantu Om? Boleh gak aku bantu sedikit pekerjaan Tuhan? Boleh gak aku minta nomor rekening? Lalu dikasih hamba Tuhan itu. Nantilah ya Om ku kirim katanya. Iya. Ya namanya kerjaannya juga ya hanya pegawai biasa di Jakarta kan. Hamba Tuhan ini juga berpikir ya paling sekian juta, kalaupun puluhan juta, paling begitu dia pikir. Dan seminggu setelah kejadian itu, tiba-tiba dia dapat pesan, dapat kiriman uang. Waktu dia buka, dia jum-jum, jangan-jangan salah, ini apa ini, dari mana ini? Kok besar kali, gak percaya Om ini. Dipanggilnya anaknya, teman saya itu, coba kau lihat ini, benar gak ini? Benar gak ini? Waktu dilihat, waktu dicek rekeningnya, benar. Dan saudara tahu berapa yang masuk? 1,5 M. 1,5 miliar dikirim oleh seorang yang kerjaannya biasa-biasa untuk pekerjaan Tuhan. Saya berpikir begini, sudah pasti mungkin bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun si anak Tuhan ini yang bekerja, yang gajinya gak seberapa itu kumpul-kumpulkan uang itu. Saudara lihat bagaimana rancangan Tuhan. Kalau Tuhan udah mau, Tuhan udah biasa siapkan mungkin dari puluh-puluh tahun berkat kita untuk kita. Yang nanti tepat pada waktunya akan diberikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Makanya mengasihi Tuhan lah. Percaya semua Tuhan sediakan. Bilang kiri kanan, sudah Tuhan sediakan. Kasihi Tuhan bilang. Jadikan Tuhan nomor 1 bilang. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak ada susahnya bagi Tuhan untuk memberkati kita. Mengabaikan itu, mengabaikan diri nggak enak Bapak Ibu. Aku tahu kamu ke gereja ini, mungkin sebagian kamu sibuk kali kami ini, tahu aku. Tapi kamu belajar mengabaikan diri. Aku tahu untuk bangun pagi mungkin ada sebagian kamu berat kali kamu merasa. Apalagi hari Minggu, aduh udah capek aku seminggu ini kerja, maunya hari Minggu lebih lama bangun. Tapi enggaklah, aku mau memuliakan Tuhan. Kita abaikan diri kita, itu enggak enak. Tapi percaya kalau kita mengabaikan diri kita untuk Tuhan, ada Tuhan yang akan terus memelihara kita. Kemarin anakku Celin cerita, Pak, rupanya waktu ini kan mereka udah mulai masuk sekolah sore. Jadi kemarin mereka dua datangin aku di kantor. Pak, boleh bicara katanya. Boleh nakku. Ini pembicaraan yang agak penting Pak. Apa rupanya nakku? Begini Pak, kami ini berdua kan udah sekolah sore. Jadi gimana Pak? Kayaknya sungguh alangkah baiknya kalau uang jajan agak dinaikkan dia Pak. Oh iya ya, akhirnya aku berpikir ya juga. Oke lah, nanti kami tambah. Lalu akhirnya kami kasih 5.000 dia jajan. Waktu dia sekolah, dia jajan 3.000, harusnya kembalinya kan 2.000. Lalu dikasih abang itu kembaliannya. Lalu dia ambil saja, dia masukkan kantongnya, dia pergi ke kelas.
Sampai di kelas, waktu dia ambil uang itu, dia lihat 50.000. Itu kan uang 2.000 yang baru sekarang, sama itu kayak 50.000. Dia lihat, 50.000. Dia cerita sama kawannya, 50.000 salah pulangkan abang itu. Harusnya kembalianku 2.000. Waktu dia lari mau kembalikan, teman-temannya bilang, gak usah, bodoh kali kau. Bodoh, sini mari kita jajankan nanti bagi-bagi kita, kata. Enggak, ini bukan uangku ini, katanya. Enggak, kata bapakku, kami selalu ajarkan, nakku harus tulus, jujur. Tulus, jujur. Kami selalu tekankan, kalau pintar bisa dipelajari, nakku. Kalau tulus, jujur itu harus kalian hidup. Makanya dia bilang, enggak, aku harus pulangkan. Bodoh kali kau. Itu berat itu. Saya tahu dia enggak gampang mulangkan itu. Di hatinya itu iblis sudah ngomong, bodoh kali kau. Jajan seminggu itu, jajan 10 hari itu. Kalau bapakmu cuma 5.000 dikasih 10 kali lipat. Mungkin iblis tanamkan itu berkat Tuhan. Salahnya kok, salah pedagang kok, bukan salahmu kok. Mungkin itu ada di pikiran anak. Tapi waktu dia datangi pedagang itu, bang sibuk dia. Apa kau? Kan biasa itu, namanya aku di legend itu asal orang jajan, kita diabaikan. Bang, nanti dulu. Bang, ini tadi bang, aturnya kembalianku 2.000, abang kasih 50.000. Waktu pedagangnya itu, aduh deh, makasih ya deh, dikasihnya 2.000, makasih ya deh. Bayangkan, kalau dia untung, mungkin bisa dia dapat lebih dari itu. Tapi kalau dia nggak untung, seharian itu jualan, mungkin 50.000 pun nggak dapatnya. Waktu dia cerita ke rumah, aku bilang, mantap aku. Kau belajar mengabaikan dirimu untuk menyenangkan Tuhan. Nggak gampang, tapi bisa. Dan Petrus memang di awal dia orang yang menjengkelkan Yesus mungkin, tapi di akhir cerita hidupnya waktu dia sudah dijamah Tuhan, Yesus mati disalib. Kalau kita belajar sejarah, Petrus akhirnya mati disalib, bahkan kepalanya itu ke bawah, kakinya ke atas. Dia berkata, mati sama seperti guruku gak layak bagiku. Mati terbalik pun masih belum sebanding dengan kebaikan Tuhan Yesus. Jadi untuk kita bisa mengasihi Tuhan, yang pertama kita harus selalu belajar mengabaikan diri. Memang gak tenang, memang gak nyaman, memang sakit. Asal Tuhan senang, itulah mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar menyerahkan diri. Mengabaikan diri itu bagus, dan kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus selalu berkata, Tuhan apalagi yang aku harus kerjakan. Tuhan, hidupku ini bukan tentang aku, hidupku ini tentang Tuhan. Paulus, dia satu orang yang luar biasa. Sebelum dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dia itu mafia. Semua orang takut sama dia. Pengikutnya banyak. Bukan hanya itu, Paulus orang pintar, cerdas, cendekiawan. Dia murid salah seorang orang top, namanya kalau sekarang Profesor Gamaliel. Hebat. Semua orang asal datang, Paulus, ketua Limpul. Kalau dibawa zaman sekarang, mana-mana dia banyak, orang kasih setoran sama dia, orang takut sama si Paulus. Tapi di akhir hidupnya dia serahkan semuanya itu untuk melayani Tuhan. Sampai dia bilang, yang bagiku dulu keuntungan sekarang kuanggap sampah karena Yesus. Dulu mungkin dia dihormati, sekarang gak dihormati lagi. Baginya dulu keuntungan, gak masalah, sekarang kuanggap sampah demi Kristus. Dia menyerahkan dirinya. Tapi firman Tuhan dicatat, kalau saya tidak salah di dalam Galatia, ada duri dalam daging Paulus. Dia sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan ambillah duri ini. Banyak orang menafsir duri itu penyakit. Ada orang menafsir itu memang duri. Ada orang banyak penafsiran, tapi itu sesuatu hal yang gak enak lah bagi Paulus. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah melayani Tuhan, udah mengabaikan diri, menyerahkan diri, melayani Tuhan. Tolonglah ambil duri dalam daging ini. Tuhan gak jawab. Dia berdoa lagi, Tuhan aku gak kuat, ambil duri dalam daging ini. Tuhan gak jawab.
Sampai 3 kali dia berdoa, Tuhan, aku gak kuat, aku udah melayani Tuhan, ambil duri dalam daging ini. Sampai akhirnya Tuhan jawab, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mungkin kita gak sama seperti Paulus. Mungkin kita gak duri dalam daging. Mungkin ada duri dalam dompet. Tipis Tuhan. Gak dijawab Tuhan. Tuhan, uang sekolah. Gak dijawab Tuhan. Mungkin berulang kali apa yang kita minta. Tuhan, ini Tuhan. Ini Tuhan. Dengar, ini jawaban Tuhan yang sama buat Paulus untuk kita semua. Nakku, cukup kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Justru di dalam kelemahanku lah, itu akhirnya Paulus berkata, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau engkau hari ini mengalami tantangan, masalah, problema, pergumulan, kerinduan yang belum dijawab Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan bagimu. Justru dalam setiap kelemahan kita, di sanalah nyata kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Kita harus belajar seperti Yesus. Yesus pun di masa hidupnya gak gampang baginya untuk menyerahkan diri. Kalau kita lihat waktu dia mau disalib, Yesus bilang, Tuhan, Bapak, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Itu egonya, keinginan dagingnya. Tapi itu dia tinggalkan semua. Tapi bukan kehendakku, dia mengabaikan diri. Kehendakmu yang jadi. Dia abaikan dirinya, dia serahkan hidupnya. Dan yang terakhir, kita perlu mengorbankan diri. Paulus bilang begini, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mungkin kita gak perlu harus sampai mati. Kalau kita mati mungkin gak ada lagi guna kita. Tapi kita perlu kadang-kadang berkorban. Misalnya saudara yang karyawan, pegawai atau kerja di kopi, di kebun bunga. Harusnya mungkin itu kerjaan teman saudara. Tapi mungkin karena sesuatu hal gak dikerjainya, saudara kerjakan. Gak apa-apalah. Kita sedang berkorban. Mungkin ada orang-orang yang sengaja memang kadang-kadang mengerjai kita. Yang harusnya itu kerjanya, dia gak kerjakan. Waktu kita lihat, aduh anak ini. Tapi kalau kita mau berkorban, kita akan kerjakan itu. Mungkin ada teman-teman kita bilang, bodoh kali kau, enak kali nanti dia. Sama-sama kita digaji, kau lebih capek. Gak apa-apa, ambil itu. Itu rezeki kita. Itu berkat kita. Berkat kita bukan hanya dari bos, dari gaji perusahaan, tapi berkat kita datangnya daripada Tuhan. Jangan takut. Itu masih berkorban yang model begitu, ya. Kadang-kadang kita harus korbankan perasaan kita. Saya tahu mungkin pengalaman hidup kita banyak. Yang kadang-kadang waktu kita benar ada perasaan kita yang gak enak. Sok kali kau, sok rohani kau, macam kau kali yang paling hebat di keluarga kita ini. Oh pendeta, kata keluarga kita pula mungkin kan. Gak apa-apa, kita korbankan perasaan kita untuk mengasihi Tuhan. Percayalah, kalau kita hidup melakukan 3 hal ini, kita siap mengorbankan perasaan, kadang-kadang kita harus korbankan fisik kita, kadang-kadang kita harus korbankan uang kita, kadang-kadang kita harus korbankan amarah kita. Biasanya kita mau marah, enggak lah, aku tahan. Pasti Tuhan akan menolong kita semua. Amin. Kemarin waktu komsel, kebetulan kami satu mobil sama kakak Mama Meta, kami cerita-cerita sama dia. Kami bilang, Kak, gimana Kak? Kami bisa berhasil menyekolahkan 3 anakku. Dia bilang, semua anugerah Tuhan Om. Saya kadang-kadang melihat ada orang yang anaknya cuma 1, bapak mamanya 2-nya kerja, masih jungut-jungut. Waduh, uang sekolahmu capek kurang sama. Ini 2 ini kerja ini. Anaknya cuma 1. Kakak Mama Meta cuma 1 dia bekerja. Anaknya 3, dan semua tersekolahkan. Kami juga pengen tahu kok bisa Kak. Semua anugerah Tuhan Om. Apa yang tak pernah kupikirkan itu justru Tuhan sediakan bagi kami. Di saat aku perlu, ada berkat Tuhan.
Pagi-pagi memang selalu anakku yang paling kecil, dia selalu gak lupa doakan aku. Tuhan berkati mamaku, biar banyak lakunya hari ini, kata. Ajar anak-anak kita berdoa begitu. Setiap hari dia gak pernah lupa. Biar banyak mamaku laku. Dan selalu Tuhan berkati kami, Om. Kadang-kadang gak kupikir ada nomor baru masuk, dia telepon aku, siapa ini, kupikir, halo kak, aku jadikan jadi langgananku ya, kirim selalu barangku ya, puji Tuhan Om, sampai hari ini ada 3 langgananku, yang puji Tuhan lumayan, bisa memberkati, menghidupi keluarga kami. Siapa yang kerjakan itu semua, kalau bukan Tuhan? Yang gak pernah kita pikirkan, itu Tuhan bisa sediakan. Itu tadi orang-orang yang seperti teman saya bilang yang kirim 1,5 miliar. Mungkin gak pernah ada di dalam benak mereka orang itu bisa dipakai Tuhan. Tapi itu ada di dalam benak Tuhan untuk memberkati gereja itu. Jangan batasi kuasa Tuhan hanya dengan pemikiran kita. Berapa hari lalu saya dengan istri coba hitung-hitungan. Berapa kira-kira kita perlu keluarkan uang yang gak bisa enggak setiap bulan. Lalu kami mulai hitung ini gak bisa enggak. Banyak juga ya. Kalau dihitung-hitung pengeluaran yang gak bisa enggak segini, uang masuk cuma segini, gak berani lagi kami melakukan apapun. Akhirnya kami tutup semua pembicaraan kami. Tuhan itu baik. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita, kita percaya Tuhan yang cukupkan kita. Makanya terus kita berharap sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Itulah kuncinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan tambahkan terus dalam hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, mengasihi Tuhan. Kalau saya bisa bilang ini Tuhan, Tuhan itu jauh lebih besar, lebih kuat dari ini. Ini tentang prioritas. Kalau kita jadikan Tuhan itu jadi prioritas nomor 1, ini dia. Ada lagu kita, Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Kalau ini Yesus, kita jadikan dia dasar terutama dalam hidup kita akan teguh. Nomor 2, contoh saya buat prioritas kita keluarga. Yang ketiga, mungkin pekerjaan. Yang keempat, mungkin yang lain-lain apa ya, hobi. Kalau ini menjadi prioritas kita, hidup kita akan kuat. Ya, lihat, kuat ya. Yesus kau dasar, apapun selalu Tuhan nomor 1. Yang lain-lain nanti Tuhan nomor 1. Tuhan, kita akan menjadi satu pribadi yang kuat. Tapi kalau kita gak jadikan Tuhan jadi prioritas nomor 1, mungkin kita jadikan yang ini yang gak begitu penting jadi nomor 1. Lalu kita mulai balik, kai peningen dahineng situhuna, bukan dari gereja itu uang. Gereja itu sudah kaya, gak lagi apapun kurang. Kitanya ini perlu kita lihat diri kita. Tuhan nantilah. Mungkin bagi kita keluarga, ya modali. Tuhan nomor berapa. Bayangkan hidup kita kalau kayak gini. Ini gak akan kuat. Kalau ada angin jatuh ini. Karena gak pernah bilang, pendahin, pekerjaan, karejo, kau dasar yang teguh, amanku bersama. Gak ada itu. Yesus dasar yang teguh. Makanya selalu kami bilang, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Kita memang harus bekerja keras. Enggak juga harus santai-santai, enggak. Kerja keras. Selalu kami ingatkan, kerja keras. Tapi jadikan Tuhan jadi nomor 1. Kan sudah banyak kita dengar kesaksian-kesaksian ya. Bagaimana Tuhan itu bisa menolong dengan segala berbagai macam cara. Kita sudah dengar kesaksian kakak Mama Daniel. Sulit bagi kami waktu itu uang Om untuk menyekolahkan Daniel. Sulit, berat. Dia tanam apa kemarin kalian tanam mahal kak? Sop. Dia tanam sop. Yang mungkin dalam pikirannya udahlah. Berapa. Justru dari sop Tuhan bisa berkati. Daniel bisa sekolah, semua Tuhan cukupkan. Kalau nggak salah juga kakak Mama Arnes kemarin, dia tanam tomat, rugi terus. Tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Lalu saya nggak ingat apa yang dia tanam, yang nggak ada modalnya.
Dia pinjam-pinjamnya, mintalah. Nah, buat bibit galar, ditanamnya di lar. Justru dari situ Tuhan berkati dia. Pikiran kita ini terlalu kecil untuk memikirkan bagaimana Tuhan memberkati kita. Apa yang kami bisa kerjakan. Selebihnya itu jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal untuk memberkati kita. Yang terpenting, kasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan berarti apa yang aku bisa berikan, tapi justru apa yang Tuhan mau aku kerjakan. Aku kerjakan ini Tuhan senang gak? Aku kerjakan ini Tuhan senang gak? Waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan senang, percayalah semuanya Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, kasihi Tuhan. Agak pijit-pijit sedikit pundaknya ini. Udah terlalu capek kamu merasa kawan. Udah disediakan Tuhan semua bagi kita yang mengasihi Tuhan.